Berkat dan kutuk adalah suatu kuasa yang terkubur dalam perkataan. Menurut para ahli, orang Israel meyakini bahwa kata-kata yang keluar atau yang diungkapkan seseorang tidak hanya sebatas untuk menyampaikan pesan kemudian berlalu begitu saja, tetapi memuat suatu kuasa yang bekerja seperti sebuah alat yang berada di tangan manusia. Selain itu, berkat dan kutuk juga erat kaitannya dengan perjanjian, yaitu menyangkut ketaatan dan ketidaktaatan. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 48 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 dan Pertama Samuel pasal 14 ayat yang ke-24. Menurut Browning, dalam PL, berkat adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya, seperti pada waktu panen. Dapat dibaca dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8. Berkat juga merupakan salah satu dari kata-kata pujian bagi Allah atau kata-kata untuk membuat seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Kata berakah sering dihubungkan dengan karunia benda seperti material. Berkat adalah karya Allah, penyembahan dan pujian kepadanya, pemilihan Tuhan, dan berkaitan dengan kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Kata barak atau berakah diterjemahkan dan dirumuskan sebagai berikut: berkat, keuntungan, kedamaian, kebahagiaan, dan segala yang baik. Kedua hal ini diaplikasikan sebagai pengalaman yang holistik, utuh, dan menyeluruh pada kondisi manusia dan alam ciptaan Allah. Kutuk atau berkat merupakan pernyataan dengan kuasa yang merujuk kepada kebenaran supranatural yang memiliki kuasa untuk melakukan apa yang jahat atau apa yang baik. Seperti yang telah dijelaskan di awal mengenai pengertian berkat dan kutuk, maka secara sederhana berkat adalah suatu karunia dan anugerah dari Allah atas perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan kutuk adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah sehingga mendatangkan hukuman. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok, maka terdapat beberapa praktik yang akan bisa mendapat berkat dan kutuk, yakni pertama, berkat itu membayar air susu ibu dan juga pindah marga, memperbaiki kuburan, menghargai tanah warisan karena tidak subur, mengikuti perintah orang tua, dan bekerja mencari hidup di negeri nenek moyang. Yang kedua, kutuk tidak membayar air susu ibu atau belis dan juga pindah marga atau kasunono, tidak memperbaiki kuburan, tidak menghargai tanah warisan karena tidak subur, tidak mengikuti perintah orang tua, dan lari atau keluar dari negeri nenek moyang karena tanah yang tidak subur. Dari kelima praktik yang akan mendatangkan berkat dan kutuk, maka kelompok pun memakai praktik yang kelima untuk dikaji secara khusus di dalam makalah ini. Praktik kelima yang akan mendatangkan berkat adalah bekerja dan mencari hidup di negeri nenek moyang atau taimoni hitkuan kun. Sedangkan praktik kelima yang akan mendatangkan kutuk yaitu lari atau keluar dari negeri nenek moyang karena tanah yang tidak subur atau pui tako hitkuan kalu afu kana leokva. Kitab suci menyebutkan Kanaan sebagai suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan kata Bethlehem yang berarti the house of bread atau rumah roti maupun lumbung jelas menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang subur. Tetapi ternyata tempat itu mengalami kelaparan dan itu berlangsung cukup lama. Dari ayat-ayat seperti Ulangan pasal 11 ayat 13-17 dan Imamat 26 ayat 3-5 serta ayat 14 sampai ayat 16, maka jelaslah bahwa untuk zaman itu
ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan makanan mereka asalkan mereka taat kepada Tuhan. Namun, ada juga ancaman bahwa jika mereka tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelaparan kepada mereka. Jadi terlihat di sini bahwa kelaparan merupakan hukuman Tuhan atas dosa mereka. Di samping itu, dalam ayat 1 dikatakan bahwa itu terjadi pada zaman hakim-hakim. Hal ini disebabkan oleh karena mereka tidak berdoa lebih dulu untuk meminta pimpinan Tuhan. Mereka meninggalkan tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian. Apakah kelaparan itu begitu hebat sehingga mereka terpaksa pindah? Rasa-rasanya tidak, sebab orang lain tidak pindah dan mereka tetap bisa hidup. Dari ayat 19 dan ayat 21 terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang terpandang dan kaya. Mungkin ini yang menyebabkan mereka tidak tahan dengan penderitaan lalu memilih untuk pindah dari tanah itu. Awalnya terlihat biasa-biasa saja, mereka diterima dengan baik oleh orang-orang Moab. Bahkan Mahlon dan Kilion kawin dengan perempuan Moab. Tetapi apa yang akan terjadi telah menunggu mereka. Dalam ayat 3 dan 5 menunjukkan bahwa Elimelek mati, demikian juga dengan Mahlon dan Kilion, sehingga dari keluarga yang pindah ke Moab itu hanya Naomi yang tersisa. Ia adalah seorang perempuan, sudah tua, janda, hidup di negara asing, dan ia miskin. Setelah suami beserta kedua anaknya meninggal, maka ia pun akhirnya pulang ke Bethlehem dengan statusnya sebagai orang asing. Ketika melihat cerita di atas, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa sehingga pada saat Rut bersama semua keluarganya berpindah ke daerah Moab, semua anggota keluarga yang meninggal di daerah tersebut hanyalah laki-laki. Di setiap buku tafsiran yang dicari oleh kelompok, tidak ada jawaban yang dapat memuaskan pertanyaan besar ini. Jawaban yang didapat hanya menjelaskan tentang mengapa sehingga Mahlon dan Kilion bisa meninggal di negeri orang. Menurut kelompok, kedua orang bersaudara tersebut meninggal akibat dosa yang mereka buat. Di dalam nas tersebut menjelaskan bahwa mereka mengawini orang kafir. Orang kafir merupakan mereka yang tidak menyembah Tuhan, Allah orang Israel. Jawaban di atas pun tidak membuat kelompok puas. Oleh karena itu, kelompok sangat bersyukur ketika mewawancarai salah satu pakar perjanjian lama, yaitu Bapak Pendeta Dr. Wilfrid Viniruku MA. Menurutnya, masalah yang kelompok angkat merupakan suatu hal yang juga beliau kaji pada saat penulisan tugas akhir pasca sarjana atau disertasi. Apa yang dialami oleh kelompok sebetulnya sama seperti yang dialami oleh beliau semasa perjuangannya menulis disertasi. Bahkan ia pun membeli sebuah buku tafsiran dari negara Amerika yang berbahasa Inggris, namun tidak mendapatkan jawabannya. Kala itu untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ia pun meneliti suatu masalah yang sama mengenai mengapa sehingga para laki-laki bisa meninggal di negeri orang. Ia meneliti di wilayah Timur Tengah Selatan, yaitu khususnya pada daerah Biboki. Menurut kebiasaan di salah satu wilayah tersebut, para laki-laki yang meninggal di negeri orang terjadi karena dua faktor. Faktor yang pertama yaitu perang. Pada saat terjadinya perang, maka lazimnya di wilayah tersebut yang pergi untuk berperang adalah para kaum laki-laki. Sesampainya di sana, apabila mereka kalah dan meninggal, maka otomatis dapat dikatakan bahwa mereka yang pergi ke negeri orang lain akan meninggal. Sedangkan faktor kedua yaitu karena lari dan meninggalkan daerah asal mereka karena terjadinya kelaparan. Menurut hasil wawancara, suatu kali terdapat beberapa anggota kepala keluarga yang karena terjadi kelaparan yang hebat di negeri Biboki, maka mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kampungnya sendiri dan pergi ke Kolbano untuk menggarap tanah mereka di sana.
Sesampainya mereka di Kolbano, segala apa yang dikerjakan tidak berhasil. Dan selang beberapa waktu, mereka semua pun meninggal. Pendeta Dr. Wilfrid Ruku MA mengatakan bahwa sesungguhnya jawaban yang diberikan oleh para narasumber kali itu betul-betul menjawab pertanyaan besar di atas. Laki-laki yang meninggal ternyata akibat dari kutuk yang didapat. Tanah asal atau tanah kelahiran seseorang memiliki risiko yang sangat tinggi apabila disangkal, diolok bahwa tidak subur, serta pergi meninggalkannya. Hal itu terjadi karena pada masa lampau para nenek moyang laki-laki dari orang Biboki telah bersumpah dan juga membagi-bagikan tanah kepada masing-masing laki-laki. Pada saat membagikan tanah, maka laki-laki yang akan berperan penting. Mereka membawa seekor binatang dan melakukan ritual sebelum pembagian tersebut dilaksanakan. Saat itu, darah dari hewan tersebut akan ditandai pada batas-batas tanah. Selanjutnya, ketika kembali, mereka akan membawa kulit babi sebagai bukti bahwa pembagian tanah telah dilakukan. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terdapat laki-laki yang menyangkal, mengolok, serta pergi meninggalkan daerahnya saat terjadi kelaparan, maka ia akan meninggal. Melalui penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa pada saat itu Elimelek, Mahlon, dan Kilion meninggal oleh karena mereka meninggalkan tanah asal mereka, yaitu Bethlehem. Mereka telah meninggalkan negeri yang Tuhan Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Menurut kelompok, berkaitan dengan kutuk dan berkat, yang pesannya relevan dengan masa kini yaitu mencintai daerah sendiri oleh karena dari disitulah kita berasal dan kita hidup. Apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita akan diberkati. Namun, apabila kita melanggar akan hal itu, maka kita akan menerima kutuk. Pendekatan yang kelompok pergunakan adalah hermeneutik etnofenomenologi atau ethnophenomenological hermeneutics. Hermeneutik etnofenomenologi merupakan gabungan antara tafsir antropologi dan fenomenologi. Berkat merupakan sesuatu yang didapat dari Tuhan akibat perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan kutuk diartikan sama dengan hukuman atau punishment, yaitu keadaan di mana seseorang menerima hukuman akibat apa yang telah diperbuatnya. Berkaitan dengan berkat dan kutuk, maka sebenarnya kedua hal ini pun dipahami sesuai dengan Alkitab, maka sebenarnya topik ini juga dipahami secara mendalam melalui budaya yang ada di masing-masing daerah. Salah satu daerah yang masih sangat kental dengan pemahaman berkat dan kutuk, yaitu di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terdapat banyak praktik budaya yang mendatangkan berkat dan kutuk di salah satu daerah TTS yang bernama Biboki. Di daerah tersebut memiliki suatu budaya yang apabila dilanggar oleh para pria, maka akan membuat mereka meninggal. Budaya tersebut yaitu menyangkal, mengolok, serta lari meninggalkan tanah asal mereka. Budaya mengenai hal itu pun sangat menjawab pertanyaan pada kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22 yang menceritakan tentang para anggota keluarga Rut yang meninggal yang adalah suami dan juga mertuanya Elimelek. Melalui budaya tersebut, maka terdapat pesan yang sangat penting untuk kita pada masa kini, yaitu mencintai daerah sendiri, sebab dari situlah kita berasal dan kita hidup. Adapun aksi yang kami sarankan kepada jemaat yang ada di Biboki mengenai permasalahan yang ada, yaitu mensosialisasikan tentang praktek berkat dan kutuk melalui khotbah dan liturgi ibadah, serta perkunjungan pendeta dan majelis ke tiap-tiap kepala keluarga ataupun di masing-masing rayon.